Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke lautan terbesar kedua di dunia. Sampah plastik yang ada di lautan membahayakan lebih dari 800 spesies. Sampai kapan kita mau diam membiarkan hal ini terus terjadi? Bahaya sampah plastik tak hanya merugikan manusia, namun lebih parahnya merugikan ekosistem dan biota laut. Saat plastik di lautan hancur oleh kekuatan alam seperti sinar matahari dan ombak, maka plastik akan berubah menjadi mikroplastik, yakni partikel berdiameter kurang dari 5 mm yang rentan dimakan oleh ikan. Ikan kecil yang terkontaminasi mikroplastik akan dimakan oleh ikan besar. Ikan besar pada akhirnya akan dimakan oleh manusia. Artinya, mikroplastik juga bisa masuk ke dalam tubuh kita. Indonesia adalah salah satu negara terluas di dunia. Bukan hanya di dunia, tapi semua orang mengetahui bahwa terluas di Asia Tenggara. Indonesia memiliki luas 1.900 juta kilometer persegi, yang terdiri dari daratan dan lautan. Lautan Indonesia seluas 3,25 juta kilometer persegi dan merupakan salah satu kekayaan yang kita miliki sebagai warga Indonesia. Dan dengan luasnya wilayah Indonesia menjadi salah satu bumerang untuk kita semua. Mengenai apa? Yaitu mengenai pembuangan sampah plastik. Marine debris, salah satu isu yang paling sering kita bicarakan dalam dunia dan terkhusus di Indonesia. Beberapa kasus telah terjadi di Indonesia dan salah satunya adalah Bali, Nusa Penida. Di tahun 2018, salah seorang turis berhasil mendokumentasikan situasi yang ada di laut. Keterbatasan sumber daya, kapital, dan teknologi yang disandingkan dengan geografis pulau menyebabkan sampah dan sampah plastik mudah lepas dari daratan dan terakumulasi di lautan lepas. Marine debris. Sebagai contoh, Manta Point, Nusa Penida di Bali. Masalah plastik di lautan tidak lepas dari bagaimana kualitas sungai sebagai pembawa limbah. Sungai yang tercemar dan jarak yang relatif pendek antara hulu sungai dan muara sungai, secara khusus di Pulau Jawa, Bali, dan pulau-pulau kecil lainnya, menyebabkan sampah dan limbah sungai pun menjadi semakin cepat terbawa ke laut. Indonesia mempunyai catatan buruk mengenai polutan sungai. Sungai Citarum pada tahun 2013 dinobatkan oleh Blacksmith Institute, sebuah lembaga non-profit bidang lingkungan di New York, sebagai sungai paling tercemar di dunia. Sungai Citarum, panjangnya sekitar 300 km yang diawali dari lereng Gunung Wayan di tenggara kota Bandung melewati kawasan pertanian, perikanan, pemukiman, kawasan industri, dan berakhir di Muara Bendera dan terus menuju laut utara Jawa. Sungai ini tercemar berat limbah industri tekstil yang tidak memiliki fasilitas IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Tingkat cemaran sungai dari limbah domestik tidak lepas dari sikap mental masyarakat yang menganggap sungai merupakan halaman belakang dan dapat digunakan sebagai tempat pembuangan sampah umum. Masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai dari kali tampaknya telah kehilangan etika untuk menjaga kebersihan lingkungan sungai. Minggu sore, 18 November 2018, sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, seekor paus sperma, Physeter macrocephalus, ditemukan warga terdampar di sekitar Pulau Kapota, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Paus sepanjang 9,5 meter dan memelihara lebar 1,85 meter itu ditemukan dalam kondisi sudah jadi bangkai. Saat ditemukan, paus malang itu dikelilingi sampah plastik.
dan potongan-potongan kayu saat perut paus dibelah. Sampah-sampah dalam perut paus itu terdiri dari plastik keras 19 buah seberat 140 gram, botol plastik 4 buah 150 gram, kantong plastik 25 buah seberat 260 gram, ada pula sepasang sendal jepit seberat 270 gram, hingga tali rafia 3,6 kg dan gelas-gelas plastik. Penemuan tersebut baru terungkap pada Senin keesokan harinya, saat salah seorang warga mengunggah fotonya di salah satu akun media sosial miliknya. Sejak itu, kabar bangkai paus sperma yang menelan plastik menjadi viral. Lembaga swadaya masyarakat LSM Greenpeace Indonesia misalnya mengatakan kalau kasus di Wakatobi hanyalah salah satu contoh kasus dari sejumlah peristiwa pencemaran akibat sampah plastik di lautan atau marine debris. Oleh karena itu, marine debris menjadi kewaspadaan dini yang kami angkat sebagai topik pembicaraan. Di sini saya akan menjelaskan apa saja efek samping dari sampah plastik yang ada di laut dan sungai. Kita melihat dari sisi sumber daya alamnya. Bicara soal dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik di laut, tentu ada banyak sekali. Dari ancaman terhadap ekosistem bahari, kesehatan manusia, hingga ekonomi. Berikut 7 bahaya dan dampak sampah plastik di laut yang mesti secepatnya ditanggulangi. 1. Merusak keseimbangan nutrien di laut. Adanya mikroplastik atau serpi plastik berukuran lebih kecil dari 5 mm membuat nutrien di laut jadi tak seimbang. Ikan tersebut punya peranan besar pada setiap pergerakan di laut. Setiap harinya, mereka menyerap air dalam jumlah besar untuk kemudian disaring dan nutrien disebarkan pada ribuan spesies di bawah laut. Begitu ekstensi ikan penyaring pengumpan terancam. Dengan kata lain, ekosistem juga turut terancam karena rusaknya keseimbangan nutrien di laut. 2. Membahayakan keselamatan hewan bawah laut. Sudah sering terpampang di media hasil jebretan memilukan tentang hewan-hewan laut yang kini hidup berdampingan dengan sampah plastik. Fauna di lautan kerap salah mengira sampah plastik adalah makanannya. Seperti contohnya, penyu yang semestinya memakan ubur-ubur justru memakan sampah plastik di laut. Sekarang ini diperkirakan 3 dari 7 spesies penyu terancam punah. 267 spesies di seluruh dunia turut terkena bahaya sampah plastik, yang meliputi 84% penyu laut dan 43% mamalia laut. Merusak terumbu karang. Terumbu karang berperan besar karena Menyediakan habitat yang sangat krusial dalam kelangsungan hidup spesies laut. Bukan hanya itu, terumbu karang juga dapat menyesuaikan kadar karbon dan nitrogen dalam air serta menghasilkan nutrisi penting untuk rantai makanan laut. Namun dengan lautan yang bergelimang sampah plastik, jumlah patogen di perairan meningkat cepat. Berdasarkan studi dipimpin Jolea B. Lam 2018, sebanyak 89% terumbu karang yang bersentuhan dengan plastik cenderung terjangkit penyakit. Hal ini sangat mengkhawatirkan melihat fakta bahwa 60% dari terumbu karang rusak parah dan setengah dari karang penghalang besar terumbu karang terbesar di dunia telah mati. 4. Mengurangi populasi fitoplankton. Bahaya lain yang disebabkan oleh sampah plastik di laut adalah berkurangnya populasi. Sejatinya tumbuhan yang hidup di air membantu produksi oksigen di laut. Tumbuh-tumbuhan termasuk fitoplankton menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Berkat oksigen dari laut, setidaknya akan ada penurunan emisi karbon dioksida. Namun jika sampah plastik mengganggu populasi fitoplankton, produksi oksigen dari laut tentu akan berkurang dan membahayakan planet bumi. 5. Mengancam ekosistem burung laut. Sampah plastik turut membahayakan burung laut. 90% dari burung laut memakan sampah plastik. Isi perut dari burung laut kebanyakan adalah sampah plastik yang berupa tutup botol, serat sintesis pakaian, dan mikroplastik. Chris Wilcox selaku pimpinan studi ini menyatakan kekejutannya. Diprediksi bahwa spesies dengan sampah plastik di dalam tubuh akan meningkat cepat
beberapa persen setiap tahunnya. 6. Berbahaya bagi kesehatan manusia. Seperti yang diketahui, sampah plastik di laut tidaklah terurai, melainkan hanya bisa berubah menjadi serpihan yang lebih kecil. Sampah plastik dapat berbahaya bagi kesehatan manusia lewat rantai makanan. Ketika hewan-hewan laut memakan sampah plastik, manusia turut terancam lantaran sebagian makanan yang dikonsumsi berasal dari laut. Racun-racun lain yang ada pada plastik dapat menyebabkan berbagai permasalahan bagi manusia, seperti kanker, terganggunya sistem kekebalan tubuh, dan perkembangan anak hingga cacat lahir. 7. Berdampak buruk bagi perekonomian. Perekonomian akan dirugikan pula dengan meningkatnya sampah plastik di laut, terutama bagi industri perikanan dan pariwisata. Sebagaimana dilansir dari worldfinance.com, kepingan plastik bisa menyebabkan kerusakan pada alat penangkapan ikan. Bukan hanya butuh untuk diperbaiki, namun sebagian kerusakan yang disebabkan oleh sampah plastik mengharuskan pergantian kapal. Bagi industri pariwisata, sampah plastik mengurangi eksotisme destinasi wisata. Sejumlah pantai sekarang ini dipenuhi dengan gunungan sampah plastik, sehingga berujung pada berkurangnya jumlah pengunjung. Itu artinya pendapatan kian merosot jika masalah ini tak lekas ditanggulangi. Dampak sampah plastik di laut memang sefatal itu. Ancamannya bukan hanya biota laut, namun manusia juga akan terkena dampaknya. Tak ada kata terlambat untuk membangkitkan kesadaran guna membenahi isu sampah plastik. Supaya permasalahan ini tak kian menjadi-jadi, memang mesti secepatnya diatasi. Banyak orang yang beranggapan bahwa sampah di laut tidak ada kaitannya dengan taraf ekonomi masyarakat dan negara. Tapi ini merupakan persepsi yang salah besar. Kenapa? Karena selain merusak seluruh tatanan ekosistem bawah laut, sampah ini juga bisa merusak mata pencaharian warga sekitar. Contohnya ikan di laut banyak yang mati, peralatan nelayan seperti perahu yang dipakai untuk melaut juga akhirnya rusak karena banyak tumpukan sampah. Dan yang paling parahnya lagi, pendapatan negara dari sektor kelautan juga akan menurun secara drastis. Kalau sudah seperti ini, kita bisa apa? Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penumpukan sampah, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke laut. Mari sama-sama kita menjaga lingkungan kita agar tetap bersih sehingga kita bisa hidup aman dan nyaman. Stop membuang sampah di laut. Banyaknya sampah di laut memberikan dampak negatif dari segi perekonomian. Menurut data dari Tim Koordinasi Sekretariat Nasional Penanganan Sampah Laut mengatakan bahwa total sampah yang masuk pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 521.540 ton, di mana sekitar 12.785 ton berasal dari aktivitas laut. Nah, hal inilah yang memberikan dampak negatif terhadap segi perekonomian karena kurangnya daya tarik untuk berwisata di laut. Kenapa? Karena sampah di laut menyebabkan kurang enak dipandang dan juga bau yang tidak sedap akibat bercampurnya sampah plastik dan sampah organik, sehingga banyak masyarakat di sekitar situ yang malas untuk berwisata di laut tersebut. Sampah laut telah menjadi permasalahan yang serius bagi dunia. Berbagai bidang penghasil sampah laut perairan, yaitu pembuangan sampah rumah tangga, saluran pembuangan, perkapalan, industri dan pertambangan minyak lepas pantai. Dampak sosialnya adalah yang pertama, merusak ekosistem laut, kedua, mengakibatkan populasi laut, ketiga, terganggunya kesehatan manusia, empat, merusak keindahan pesisir dan laut, lima, terancamnya kekurangan pangan laut, enam, serta nelayan tidak maksimal mendapatkan hasil laut. Masih banyak orang yang berpikir bahwa laut adalah tempat sampah besar. Padahal, laut adalah sumber pangan yang strategis. Mungkin kita masih ingat video viral seorang wisatawan mancanegara yang memperlihatkan
kondisi perairan di Nusa Penida, Bali, yang sudah tercemar dengan sampah-sampah plastik. Kasus serupa juga pernah terjadi di tahun 2018. Ketika itu, wilayah konservasi mangrove di Muara Angke kedatangan lebih dari 50 ton sampah. Hal ini terjadi karena budaya kita membuang sampah di sembarang tempat. Mengapa budaya ini bisa terjadi di Indonesia? Saudara-saudara, budaya terjadi karena faktor kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Oleh sebab itu, saya, Amzal Putra, menghimbau kepada semua masyarakat Indonesia agar membuang sampah pada tempatnya. Agar lingkungan kita khususnya, laut, sumber pangan yang strategis, menjadi bersih dan indah. Sehingga budaya buang sampah sembarangan dapat kita hilangkan. Satu pesan saya buat masyarakat Indonesia, sampah bukan warisan anak cucu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meita Kuswardana. Saya akan memberikan kesimpulan dari segi keselamatan tentang masalah yang kami angkat, yaitu sampah laut. Data Kemenkom Maritim tahun 2019 menyatakan 80% dari ikan laut di Indonesia terkontaminasi sampah plastik. Keberadaan sampah plastik di laut mengancam keselamatan lingkungan laut, karena sampah plastik itu dapat mengancam biota laut, ekosistem laut, serta kesehatan dan penghidupan manusia. Sampah plastik itu dapat menyebabkan bioakumulasi polutan serta racun bagi tubuh hewan maupun manusia. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, tentunya sangat membahayakan bagi keselamatan manusia dan lingkungan sekitar. Solusi utama untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di laut, yaitu dengan cara mengurangi produksi plastik dan menggunakan plastik sekali pakai secara signifikan. Untuk mempertahankan ketahanan nasional, Indonesia mengejar target terbebas dari sampah plastik pada tahun 2040. Berbagai macam upaya yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini, salah satunya yaitu pemerintah membentuk sebuah kemitraan aksi plastik nasional yang bersifat fleksibel dan berfungsi sebagai solusi mengatasi permasalahan plastik di Indonesia. Sebenarnya, dari diri kita masing-masing dan masyarakat, kita juga bisa membangun gerakan hidup yang ramah lingkungan, yaitu dengan cara membawa kantong plastik sendiri, membawa tumbler sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan juga tidak memakai styrofoam. Jika diri kita sendiri sadar akan gaya hidup yang ramah lingkungan, maka laut kita akan terbebas dari sampah dan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai marine debris atau sampah laut yang tengah melanda bangsa kita ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan solusi yang mengarah ke kesejahteraan, di mana dapat kita ketahui bersama bahwa mengkonsumsi plastik dapat menyebabkan biota laut mengalami gangguan metabolisme, iritasi pencernaan, hingga menyebabkan kematian. Selain itu, sifatnya yang persisten memungkinkan kandungan plastik yang berada lama di dalam tubuh manusia dapat pindah. Kajian yang dilakukan oleh Ocean Konservasi menemukan bahwa 28% ikan di Indonesia mengandung plastik. Di samping itu, menurut Pusat Penelitian Terumbu Karang Australia, plastik juga dapat menyebabkan kematian terumbu karang. Luas lagi, sampah plastik di laut pada akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi secara global pada bidang perikanan, perkapalan, dan pariwisata hingga mencapai 1,2 miliar dolar. Nah, hal ini tentunya berdampak besar bagi masyarakat Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang sangat bergantung pada keberadaan laut dan hasil laut. Olehnya itu, marilah kita menjaga laut kita, sumber daya alam kita demi kesejahteraan kita bersama dan kelangsungan biota laut. Yang pertama,
kurangi penggunaan plastik. Caranya bagaimana? Gunakan tumbler atau membawa air minum sendiri. Kemudian ganti plastik atau styrofoam menggunakan kotak makan. Usahakan menggunakan tas kain. Cara yang kedua, bisa dengan mendaur ulang sampah plastik sehingga memiliki nilai ekonomis. Ayo selamatkan laut kita, stop sampah